Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 18 Safar 1444 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi bersama Roja TV, membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita masih di dalam bab yang ke-15, yaitu babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Yang artinya bab firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apakah mereka mensyirikkan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 191, 192. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang ke-250 dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membaca dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Fadilatul Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhidnya, yaitu hadis. Kita baca hadisnya. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Yang artinya di dalam kitab
as-sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa waktu peperangan Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Quran, surat Ali Imran, ayat 128. Ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita membaca penjelasan dari kitab Fathul Majid. Qala musannifu kitab Fathul Majid Al-Syekh Al-Allam Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. وقوله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله وفي الصحيح أي الصحيحين, وفي الصحيح أي الصحيحين, maksudnya di dalam kitab As-Sahih, yaitu maksudnya dalam kitab As-Sahihain, dua kitab sahih, ya, dua kitab sahih. Allaqahul Bukhari, ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, yaitu tanpa sanad, hanya sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Humaid wa Thabit an Anas. Imam Bukhari menyebutkan, berkata Humaid dan Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa wasalahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Nasa'i an Humaid an Anas. Wa wasalahu Muslimun an Thabit an Anas. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, dan juga Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Humaid dari Anas. Dan juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan tersambung sampai kepada Thabit yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kemudian di halaman 251 penulis mengatakan, wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi haddatsana Humaid al-Tawil an Anas radhiyallahu anhu qala kusirat rabaiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa shujja wajhuhu faja'ala ad-dam yasilu ala wajhihi wa ja'ala yamsahu ad-dam wa huwa yaqul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyahum wa huwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu al-ayah. Imam Ibnu Ishaq fil Maghazi, di dalam kitabnya Al-Maghazi, meriwayatkan telah meriwayatkan kepada kami Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, patah gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, dan wajah beliau terluka. Wajah beliau terluka dan darah mengalir di atas wajah beliau, dan beliau mengusap darah dalam keadaan berkata, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka, sedangkan Nabi mereka mengajak kepada Rabb mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu laisa laka minal amri syai'. Baik, qauluhu syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Qala Abu Sa'adat asyajju fil ra's khasatan fil asr. Yang namanya asyajju itu adalah luka pada kepala secara asal hukum luka. Ini yang memegang kursor dari raja ke bawah, ke atas lagi.
Ya, terus ke atas. Jangan terlalu atas. Eh, jangan terlalu atas. Pelan-pelan aja, bos. Iya, lagi dikit. Turunin lagi. Turunin lagi. Turunin lagi. Iya. Nah, begitu dong. Baik. Qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, asyajju fil ra'si khasatan fil asl. Yang artinya luka asyajju itu adalah luka yang pada bagian kepala saja. Wahwa an yadribahu bisyai' fayujarrihuhu fihi wa yashukkuhu. Yaitu dipukul dengan sesuatu lalu akhirnya kepalanya terluka dan robek. Tsumma stu'mila fi ghairihi minal a'dha. Kemudian setelah itu juga banyak dipakai dari bagian-bagian tubuh lainnya, yaitu saat bagian tubuh lainnya itu terkena sesuatu lalu luka lebar, maka disebut dengan asyajju. Wa dzakara Ibnu Hisham min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kassara raba'iyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla wa jarraha syafatahu al-ulya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Utbah bin Abi Waqqas beliaulah yang mematahkan gigi Nabi Muhammad SAW yang bawah. Rabaiyah gitu ini. Gigi rabaiyah yang apa namanya, gigi sebelum gigi geraham Nabi Muhammad SAW yang bawah. Wa jarraha syafatahu al-ulya, dan melukai bibir beliau yang di atas. Wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri walladhi syajjahu fi wajhi, dan bahwasanya yang Abdullah bin Shihab az-Zuhri dialah yang melukai wajah Rasulullah SAW. Wa anna Abdullah ibn Qamiyah jarrahahu fi wajnati. Alhamdulillah. Dan bahwa Abdullah bin Qamiyah yang melukai di wajnah. Wajnah itu ini. Ya, wajnahnya Nabi Muhammad SAW, atau ini apa? Wajnah itu ini. Fadakhalat halqatani min hilaqil maghfar fi wajnatihi. Ya, maka masuklah dua besi dari dua besi penutup kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam di wajnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perlihatkannya itu apa yang dimaksud dengan wajnah. Wajnah itu adalah yang ini yang saya katakan tadi. Ini adalah wajnah. Dan masuk ke dalam wajnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua besi dari penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar saya carikan gambarnya biar jelas ya. Nah, lihat, ini adalah wajnah. Yang hijau itu adalah wajnah. Yang hijau adalah wajnah. Ya, yang hijau itu adalah wajnah Nabi Muhammad, wajnahnya manusia, yaitu tulang dari pipi Nabi Muhammad SAW masuk, ya, mighfar. Kalau kita lihat mighfarnya itu begini, al-mighfar. Nah, perhatikan ini adalah mighfar yang
dipakai saat berperang, ya, dipakai saat berperang. Ya, ini mighfar. Nah, ini adalah mighfar, penutup kepala perang yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, itu yang masuk, ya, ke dalam apa namanya, tulang pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, dan yang melakukan itu namanya Abdullah bin Qami'ah. Pada khalat halqatani min hilaqil mighfar fi wajnati wa anna Malik bin Sinan masaddam min wajhi Rasulullah SAW wazdardahu. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Malik bin Sinan, beliau yang mengusap darah dari wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyapunya. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan tumsikin nar." Artinya, api tidak akan mengenai engkau karena sudah membantu membersihkan luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Qurtubi wal-Rabaiyah bi fathir ra wa takhfifil ya wa hiya kullu sinin ba'da thaniyah. Dan Rabaiyah dia adalah apa namanya, gigi setelah thaniyah. Ini saya juga perlihatkan bagaimana gambar-gambar gigi, ya, sehingga kita benar-benar paham apa yang dimaksud. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, lihat gigi yang berwarna kuning, ya, yang berwarna kuning ini gigi depan, ini adalah namanya thaniyah. Ini adalah namanya thaniyah. Di sampingnya adalah rabaiyah. Kemudian gigi taring itu yang berwarna biru. Ya, gigi taring yang berwarna biru. Yang berwarna orange itu gigi sebelum gigi geraham. Jadi yang namanya rabaiyah itu adalah gigi setelah gigi saniyah. Gigi saniyah itu ini di depan, kemudian rabaiyah ini. Ya, gitu. Itu yang patah, ya, dari gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi kemudian penulis mengatakan, wa qala an-Nawawi rahimahullah walil insani arba'u rabaiyat. Dan Imam Nawawi berkata, manusia memiliki 4 rabaiyah. Manusia memiliki 4 rabaiyah. Jadi 2 di depan itu namanya thaniyah, di samping kanan samping kiri setelah thaniyah itu namanya rabaiyah. Ya, entah dalam bahasa Indonesianya gigi apa itu namanya, ya. Qala al-Hafidh wal murad annaha kusirat fadhahaba minha falqah wa lam taqla min asliha. Dan yang dimaksud bahwasanya rabaiyahnya adalah patah, maka sepenggal hilang tetapi tidak copot seluruhnya, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah seperti itu. Qala an-Nawawi wa fi hadha wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim liyanalu bidzalika jazil al-ajri wa thawab li ta'rif al-umam ma asabahum wa ya'tassu bihim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,
terjadinya ujian, rasa sakit yang diderita oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, agar para nabi tersebut mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satunya agar umat-umat mengetahui apa yang mereka derita, sehingga mereka berjuang memperjuangkan agama Islam ini mencontoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik. Di halaman 252, qala al-qadhi wa liya'lam annahum minal bashar tusibuhum mihanud dunya atau mihanad dunya. Artinya agar diketahui bahwa para nabi itu adalah manusia. Mereka tertimpa ujian-ujian dunia. Wa yatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar. Dan terjadi pada tubuh mereka apa yang terjadi pada tubuh manusia. Liyatayaqqana annahum makhluquna marbubun. Agar diyakini bahwa para nabi mereka itu makhluk, mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Wala yaftatina bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, dan tidak terkecoh dengan apa yang nampak pada tangan-tangan mereka berupa mu'jizat. Artinya meskipun para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka adalah para nabi yang dibekali dan para rasul yang dibekali dengan mu'jizat, maka pada saat itu para nabi alaihi wassalatu wassalam tetap tidak berhak untuk diibadahi. Nah, itulah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ujian, musibah, luka dan semisal, sehingga mereka tetap makhluk, tidak diibadahi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meskipun kedudukan mereka luar biasa. Wa yalbasu asy-syaitanu min amrihim ma labisahu 'ala an-nasara wa ghairihim. Dan akhirnya nanti syaitan akan melakukan kelicikan dari perkara para nabi alaihi wassalatu wassalam, apa yang telah ia lakukan kelicikan terhadap kaum Nasrani dan selain mereka. Kaum Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam, jadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, disembah. Ini karena tadi mereka menganggap Nabi Isa di luar dari manusia, bukan dari manusia. Qultu yakni minal ghuluwi wal ibadah. Yang dimaksud adalah yaitu syaitan akan mengecoh manusia berupa bersikap ghulu dan juga beribadah kepada para nabi tersebut. Maka ketika para nabi terkena musibah, luka, terkena bagaimana luka yang diderita oleh manusia sebagaimana layaknya, maka pada saat itu akan hilang sikap ghulu, terlalu berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan sebagai Tuhan oleh sebagian orang-orang yang berlebihan, dan juga beribadah, ya, bisa dijadikan sebagai orang yang beribadah kepada para nabi jikalau mereka para nabi tersebut terlepas dari ujian dan musibah. Qauluhu yawma Uhud wa huwa syarqil Madinah. Qala sallallahu alaihi wasallam Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan di dalam hadis disebutkan pada peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud adalah sebuah tempat di timurnya kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai. Ya, kita pun mencintai. Kemudian juga wa huwa jabalun ma'rufun kanat 'indahu al-waqi'ah al-masyhurah wa udhifat ilaihi. Dan dia adalah gunung yang terkenal.
terjadi peperangan di sekitar gunung tersebut, maka akhirnya disebut dengan peperangan Uhud. Qauluhu kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Zada Muslim kassaru raba'iyatah wa admu wajah. Di dalam hadis disebutkan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan mematahkan gigi Rasulullah SAW dan melukai wajah Rasulullah SAW yang menyebabkan darahnya mengalir. Qauluhu fa'anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu laisa laka minal amri syai'. Artinya tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Qala Ibnu Athiyah ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hahlah ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Faqila lahu yusabbibu dhalika laysa laka minal amri syai' ay awaqibul umur biyadillah tamdi anta li sya'nik wa dum 'ala du'a li rabbik. Yang dimaksud dengan ayat tidak ada sedikit pun campur tangan urusanmu atas sesuatu itu, kata Imam Ibnu Athiyah, seakan-akan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan demikian mendapati keadaan putus asa dari kemenangan orang-orang kafir Quraisy. Lalu dikatakanlah kepada Rasulullah SAW bahwa itu bukan urusanmu. Artinya segala macam akhir perkara di tangan Allah. Maka tugasmu adalah mengerjakan apa yang merupakan tugasmu dan terus-meneruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Laisa laka minal amri syai'. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati diri beliau dalam keadaan mungkin sedang lemah, ya, melihat orang-orang kafir Quraisy telah beruntung, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sesuatu apapun campur tanganmu dalam hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas kita cuma berdakwah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi petunjuk dalam hal itu. Baik. Wa qala Ibnu Ishaq laisa laka minal amri syai' fi ibadi illa ma amartuka bihi fihi. Sedangkan Imam Ibnu Ishaq mengatakan kamu tidak memiliki sedikit pun campur tangan dalam urusan itu. Maksudnya dalam hamba-hambaku, kecuali apa yang aku perintahkan dengannya terhadap mereka. Artinya nasib hamba-hamba ini bukan urusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah, jadi dalil yang ketiga ini maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberitahukan tentang apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Itu beliau mendapati beberapa luka pada wajah dan tubuh beliau. Lalu beliau bersabda, bagaimana suatu kaum akan beruntung jika melukai nabinya. Tetapi kemudian Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan Quran surat Ali Imran ayat 127 atas perkataan beliau tadi, bahwa semua perkara hanya Allah yang mengatur satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Yaitu siapa yang mendapatkan petunjuk atau tidak mendapat petunjuk, siapa yang binasa atau tidak binasa, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada suatu campur tangan siapapun sedikit pun sampai Rasulullah SAW dalam hal itu. Nah, itu maksud daripada hadis tadi.
Nah, hubungan hadis dengan bab lalu apa? Menunjukkan kebatilan kesyirikan dan menunjukkan lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Bagaimana itu? Karena Rasulullah SAW saja tidak dapat menentukan nasib baik atau buruk seseorang, apalagi manusia yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perkara hanya Allah yang semata yang menentukannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak dapat menentukannya. Nah, begitu cara memahami dalil ini. Ya, begitu cara memahami dalil ini pada bab ini. Bahwa bukti tauhid, bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi adalah hadis ini, yaitu Nabi Muhammad SAW saja beliau tidak berhak untuk menentukan nasib seseorang, apalagi manusia-manusia yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca sekarang dalil yang keempat. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Yang artinya qauluhu fihi ay fi sahih al-Bukhari wa rawahu an-Nasa'i. Fihi maksudnya di sini adalah di dalamnya, yang artinya di dalam sahih Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik. Silakan operator buka halaman 254. Qauluhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu huwa Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab sahabiyun jalil syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salah. Mata sanata 73 fi akhirih atau fi awwali allati taliha. Dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar, dan beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkemuka, ikut disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesalehan beliau, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah atau tahun 74 Masehi. 74 setelahnya. Jadi dia mengatakan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, dia mengatakan 74 Hijriah. Wa qawluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qunutu ala haula'i ba'dama syujja wa kusirat raba'iyatuhu yawma Uhud. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doa inilah kunut atas orang-orang, atas kunut untuk mendoakan keburukan orang-orang tersebut. Setelah patah gigi Rabaiyah beliau pada peperangan Uhud, maka setelah itu beliau berdoa agar orang-orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Qala Abu Sa'adat aslul la'ni at-tard wal ib'ad min Allah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Laknatlah si fulan, laknatlah si fulan.
Abu Sa'adat rahimahullahu taala berkata, eh, asal kata laknat itu adalah diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal khalqi, dan kalau seandainya itu adalah dari makhluk kepada makhluk, itu adalah celaan dan doa keburukan. Ya, dan ini sudah dijelaskan dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, qauluhu fulanan wa fulanan, yakni Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayatil atiyah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan, yaitu Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Harith bin Hisham. Ini yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laknat sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang akan datang. Wa fihi jawazud du'a 'alal musyrikin bi'ayanihim fis shalah wa anna dzalika la yadurru fis shalah. Dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya berdoa keburukan untuk orang-orang musyrik dengan menyebutkan nama-nama mereka di dalam sholat, dan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan sholat. Qauluhu ba'dama yaqul sami Allah liman hamidah, qala Abu Sa'adat ay ajaballahu hamidah wa taqabbalah, yaitu kapan mengucapkan doa tersebut setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, maksudnya adalah Allah mengabulkan doa orang yang memujinya, ya, dan Allah menerimanya. Wa qala Suhaili maf'ul sami'a mahdhuf li'anna sama' muta'alliqun bil aqwal wal aswat duna ghairihi. Fallamu tu'adzinu bima'na zaid wa huwa al-istijabah lis-sama'. Fajtama'a fil kalimah al-ijaz wa dilalah ala zaid wa huwa al-istijabah liman hamidah. Intinya Suhaili berkata bahwa sami Allahu liman hamidah itu adalah kata objek dari kata sami'a. Liman hamidah itu adalah kata objek bagi siapa yang mendengar. Karena yang namanya pendengaran berkaitan dengan ucapan dan suara tanpa yang selainnya. Nah, lanjut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ma ma'na uddiya sami Allah liman hamidah billam al-mutadamminah ma'na istajaba lahum wala hadfa hunaka wa innama huwa madmun. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sami Allah liman hamidah itu menjadi muta'addi, yaitu dapat menyebabkan kepada orang lain. Maknanya adalah Allah telah mengabulkan bagi mereka. Allah telah mengabulkan bagi mereka. Jadi sami Allah liman hamidah maksudnya Allah telah mengabulkan bagi siapa yang bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu Rabbana walakal hamdu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabbana walakal hamdu. Wa fi ba'di riwayat al-Bukhari bi isqatil waw, dan di dalam riwayat Bukhari terdapat ada riwayat tanpa waw. Yang banyak memang pakai waw. Rabbana walakal hamdu. Bisa juga Rabbana lakal hamdu. Qala Ibnu Daqiq al-Aid ka'anna itsbataha dalun ala ma'nan zaid. Imam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan bahwa penetapan yang menunjukkan atas makna tambahan. Li'annahu yaqulu taqdir Rabbana istajib walakal hamdu. Karena
redaksinya jadi seperti ini, Rabbana astajib walakal hamd. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan semoga engkau selalu mendapatkan sanjungan dan pujian. Yashtamilu ala makna doa wa makna al-khabar. Maka kata-kata Rabbana walakal hamdu ini mengandung makna doa dan juga makna pengabaran. Yang jelas maksudnya adalah Rabbana walakal hamdu, ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ya. Baik, kita lanjut. Lalu penulis mengatakan, qala Syekhul Islam walhamdu diddu dzam. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan alhamdu itu kebalikan dari tercela. Alhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbatilah. Dan pujian terjadi atas kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan kecintaan kepadanya. Jadi kalau orang memuji itu karena dapat kebaikan dari yang dipuji dan juga mencintai yang dipuji. Kama anna dzam yakunu ala masawihi ma'al ba'dhilah. Sebagaimana ucapan dzam yaitu tercela itu terjadi atas keburukan-keburukannya disertai dengan kemurkaannya. Nah itu dia. Jadi kenapa orang melakukan alhamdu? Karena dia memuji orang tersebut karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang dipujinya dan juga dia mencintai yang dipujinya. Kenapa orang mencela? Karena dia mendapatkan keburukan. Ya. Mendapatkan keburukan dan juga kemurkaan dari yang dipujinya. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. Artinya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan terjadi perbedaan antara al-madhu dengan al-dzam, alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu dengan al-madhu, ya. Kalau kita terjemahkan itu alhamdu adalah sanjungan, al-madhu adalah pujian. Apa bedanya antara alhamdu dengan al-madhu? Maka bedanya adalah bahwa mengabarkan tentang sesuatu kebaikan orang lain, baik itu disertai dengan kabar yang tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak karena cinta, dia hanya sekedar menceritakan. Atau yakunu maqrunan bi hubbi wa iradat, atau memuji tetapi disertai dengan rasa cinta dan keinginan. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madh. Maka yang pertama itu yang disebut dengan al-madhu, yaitu pujian, sanjungan. Wa in kana tsani fa huwa alhamdu. Jadi kalau ada orang memuji orang lain, menyanjung orang lain tanpa disertai rasa cinta dan rasa ingin, maka itu disebut dengan disebut dengan alhamdu. Disebut dengan al-madhu maksud saya. Dan apabila disertai pujian itu dengan rasa cinta, rasa suka, maka itu disebut dengan alhamdu. Itu bedanya kata alhamdu dengan al-madhu. Ya, karena kan di dalam hadis tadi disebutkan Rabbana walakal hamdu.
Maka akhirnya beliau melebar sekali. Alhamdu itu apa? Apa bedanya dengan al-madhu? Baik. Kemudian penulis mengatakan, Alhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zim. Yang artinya, dan alhamdu adalah pengkabaran tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, disertai dengan rasa cinta, pengagungan kepada yang dipuji. Maka ini namanya alhamdu. Walihada kana khabaran yatadammanul insya' bi khilafil madhah. Oleh sebab itulah namanya al-madhah itu adalah kabar, tetapi dia seperti melakukan perbuatan, ya. Beda dengan al-madhu. Jadi ada alhamdu dengan al-madhu. Kalau kita salat Rabbana walakal hamdu, bukan Rabbana walakal madhu. Makanya ini ingin dijelaskan oleh penulis bahwa apa itu bedanya antara alhamdu dan al-madhu. Saya kira di sini penulis terlalu melebar ya dalam perkara ini. Fa innahu khabaran mujarrad fal qail idza qala alhamdulillah, maka dia adalah kabar begitu saja. Maka jika ada orang mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan rabbana walakal hamdu, tadammana kalamuhu al-khabar an kulli ma yahmaduhu Allah taala alaih bismin jami'in muhitin mutadamminin likulli fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqah wal muqaddarah. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمده عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصله هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. Dan apabila seseorang mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan rabbana walakal hamdu, maka perkataannya ini mengandung kabar atas setiap apa yang dipuji Allah Subhanahu wa taala atasnya dengan nama yang mencakup seluruh apa saja dari perkara-perkara yang sudah terjadi dan ditakdirkan. Dan ini melazimkan penetapan setiap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dipuji atasnya. Oleh sebab itulah tidak cocok lafaz ini atas sisi seperti ini kecuali hanya kepada Allah Al-Hamid Al-Majid. Al-Hamid Al-Majid. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ini tidak pantas diucapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena di dalam alhamdu itu adalah memuji setiap yang merupakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang jelas tadi penulis melebar dalam pembicaraan alhamdu dan al-madhu. Wa fihi at-tasrih bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid. Yang artinya di dalam riwayat ini terdapat penegasan bahwa imam mengumpulkan dua kata, Sami Allah wa liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika seseorang jadi imam, dia mengucapkan dua itu. Sami Allah, bangun dari ruku, kemudian Rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan yang menyelisih pendapat ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa qala yaqtasiru ala sami Allah liman hamidah. Ya, kata Imam Malik dan Imam Ahmad mencukupkan Imam Abu Hanifah
dengan hanya ucapkan sami Allah liman hamidah. Baik, wa qawluhu wa fi riwayat ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. ذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد وهم وأبو سفيان ibn Harb. فما استجيب له النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بأدله وحكمته. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa, mendoakan keburukan atas Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham. Kenapa? Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpinnya orang-orang musyrik pada peperangan Uhud. Mereka dan juga Abu Sufyan bin Harb. Maka doa Nabi Muhammad SAW tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang tersebut mendapatkan keburukan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tadi, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak memiliki sedikit pun campur tangan di dalam urusan mereka. Atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yatubullah alaihim yatuba alaihim ayu'adzibahum. Atau Allah akan memberi taubat atas mereka dan atau Allah menyiksa mereka, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya mereka diberi taubat oleh Allah, masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Dan ini seluruhnya adalah makna dari syahadat la ilaha illallah, yang mana segala perkara hanya kepada Allah. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya dan hikmahnya. Baik. Wa fi hadha min al-hujaj wal barahin ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu 'ubbadul qubur fil awliya'i was salihin. Dan di dalam hal ini terdapat argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti yang menunjukkan batilnya apa yang mereka yakini, ya, yang menunjukkan kebatilan orang-orang yang meyakini tentang beribadah kepada para wali dan kepada orang-orang saleh. Bal fit tawaghid min annahum yanfa'una min du'aihim. Bahkan di dalam sembahan-sembahan selain Allah bahwa mereka meyakini bermanfaat untuk berdoa kepada mereka. Wa yamna'una man ladha bihimahum. Dan mereka memberikan pertolongan siapa yang minta tolong, ya, dengan menyebut nama-nama sembahan-sembahan selain Allah tersebut. Subhana man hala bainahu wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah yang sudah terhalang antara mereka dengan memahami Al-Quran. Wa dzalika adluhu subhanahu. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa bihil haul wal quwwah. Dialah Allah yang menghalangi antara seseorang dengan perasaan qalbi, dan dengan Allah Subhanahu wa taala terdapat kekuatan dan juga daya upaya. Nah, itulah tadi dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dan makna dalil tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam salat agar beberapa orang secara khusus dari orang-orang musyrik mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham yang menyakiti beliau pada peperangan Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan beliau dengan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hubungan dalil keempat ini dengan bab? Hubungannya adalah menunjukkan
kebatilan, kesyirikan, dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dapat menentukan nasib baik atau buruk seseorang, apalagi manusia yang derajatnya di bawah beliau. Semua perkara hanya Allah yang menentukannya. Dan pada akhirnya bukti bahwa urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang bertiga masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Dan inilah hikmah Allah melarang Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan bagi mereka. Wallahu alam. Bismillah, walhamdulillah. Sekarang kita di bulan Safar, maka terdapat keyakinan di dalam keyakinan sebagian masyarakat bahwa bulan Safar bulan sial, bulan panas, tidak mengadakan kegiatan acara safar di bulan Safar. Maka ini adalah keyakinan kaum jahiliyah dan keyakinan yang menyebabkan kepada kesyirikan asghar, yaitu bertatayur, menganggap sial dengan bulan. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW bulan yang sial. Rasulullah SAW bersabda, la safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Mengapa meyakini bulan Safar atau bulan-bulan lain atau hari atau tanggal atau warna atau apapun yang dilihat dan didengar mendatangkan kesialan adalah termasuk syirik asghar? Karena berarti menjadikan sebab sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab turunnya bala padahal dia bukan sebab sebagai turunnya bala, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kemudian meyakini bahwa Safar adalah bulan yang memberikan pengaruh, yang mengatur mencipta berkuasa sebagaimana Allah mengatur mencipta berkuasa, maka ini adalah naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Maka hati-hati, jangan percaya dengan adanya kegiatan Rabu terakhir di bulan Safar, turun bala. Ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah dan juga hukumnya haram meyakini keyakinan seperti ini. Siapa yang meyakininya, maka dia sudah mendapatkan syirik asghar. Dan apabila dia meyakini bahwa ada bulan yang memberikan kesialan, mengatur sebagaimana Allah mengatur, maka dia sudah melakukan syirik akbar. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.